Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Bahwa hari ini ya heboh Al-Quran dibakar, Erdogan ngamuk, Swedia dan NATO pusing begitu. Bahkan ya yang namanya Rasmus Paludan ini kembali bakar Al-Quran kini di depan kedubes Turki Swedia. Dari inilah yang kemudian sudah tahu bahwa orang-orang yang memang kritik keras ya terhadap pemimpinnya, terhadap Turki dan sebagainya, terhadap orang-orang Islam begitu kan, bahwa kita tahu bahwa siapa sih sebenarnya Rasmus Paludan ini kan sudah tahu sebenarnya dia akibat kekecewaan dirinya yang tidak terkontrol dan selalu gagal melawan orang-orang yang memang berpikiran kanan begitu kan. Dan bahkan saya bacakan terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya dari cuplikan ini, warga Swedia belum usai, sekarang ada lagi penista warga Belanda bernama Edwin Wagesvel laknatullah yang merobek-robek Al-Quran dibakar. Nah inilah yang kemudian menjadi satu catatan penting bahwa apakah di negara-negara kita yang ekstrim seperti ini melakukan dengan adanya aturan-aturan yang baru ini ya boleh membakar Al-Quran di negaranya sendiri, tetapi dengan kekecewaan inilah yang kemudian menuntut banyak orang ya, menuntut orang-orang yang membakar Al-Quran agar Islam itu dimusnahkan. Bahkan menurut saya pribadi langkah ini yang kemudian harus dikecam oleh berbagai pihak begitu kan. Ini astagfirullah, semoga Allah SWT segera turunkan azab kepada manusia jahanam ini, amin ya rabbal alamin. Astagfirullah, laknat apa yang akan menimpa orang ini? Mau orang Swedia, mau orang Belanda, siapapun yang robek-robek Al-Quran berarti dia sedang merobek ayat sucinya. Coba cek 2136, mau Al-Asma Suhuf, Ula, Taurat, Zubur, bahkan Injil, yaitu itu Quran. Saya tidak peduli dengan begitu, lebih baik dari Al-Quran. Ini banyak sekali. Semoga dia akan dirobek sebagaimana dirobek-robek mushaf Al-Quran. Ya, pasti ada konsekuensinya. Itu kan kitab suci kita begitu kan. Bahkan ada sebuah ini Ali Imran, la yughurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil biladi mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Nih, banyak ya, artinya bahwa jangan sekali-kali kamu perdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri ini. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Guys, sumpah, karena karakterku aja, sumpah kalau semisal aku nemu orang ini di jalan ya, banyak yang muncul spekulasi, kecaman-kecaman tidak hanya netizen begitu kan, bahkan Erdogan mengecam begitu. Seperti ini ya beritanya. Ini beritanya, heboh Al-Quran dibakar, Erdogan ngamuk, Swedia dan NATO pusing. Ini dikutip dari CNBC Indonesia ya. Presiden Turki ya, Tayyip Erdogan memperingati Swedia pada hari bahwa mereka seharusnya tidak mengharapkan dukungannya untuk bergabung dengan NATO setelah kejadian pembakaran Al-Quran di luar kedutaan Ankara di Stockholm. Jadi artinya bahwa dia kalau tidak bergabung dengan NATO, siapa yang mau dilibatkan? Karena pada hakikatnya Swedia itu kalau nggak salah di Eropa sana begitu kan, dia dekat dengan, kalau nggak salah dekat dengan Rusia begitu. Ya Rusia dengan dengan yang lainnya ya, itu masih belum ada konflik besar begitu kan. Artinya disinilah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa kenapa Al-Quran kok dibakar? Ini yang menjadi pertanyaan publik. Mari kita bahas ya. Komentar keras Erdogan semakin menjauhkan prospek Swedia dan Finlandia ya bergabung dengan aliansi pertahanan barat itu sebelum pilihan presiden dan parlemen Turki pada Mei. Turki dan Hungaria adalah satu-satunya anggota NATO yang tidak meratifikasi keputusan bersejarah negara-negara tetangga Nordik itu untuk membantah tradisi non-blok militer mereka dalam menanggapi serangan Rusia dan Ukraina. Padahal ya dekat dengan Ukraina, Rusia, Swedia begitu kan. Bagaimana jadinya kalau itu perang Rusia dan Ukraina lalu kemudian tidak menemukan titik temu, pada akhirnya sasarannya adalah Swedia begitu.
Ya, jangan jangan sembarangan untuk melakukan hal itu begitu kan. Untuk amarahan ini ya Turki bisa mengajak Rusia ya untuk melakukan tindakan yang sangat luar biasa kepada Swedia begitu kan. Ini walaupun ada kekecewaan terhadap orang-orang pemikiran kanan di sana, tidak mampu berargumentasi dengan orang-orang Islam di sana, akhirnya apa? Akhirnya itulah Al-Qur'an yang kemudian dijadikan sebagai bentuk provokator bagaimana orang-orang dan pemikiran-pemikiran Islam di sana itu adalah bisa menjadi bergerak untuk melawan mereka begitu kan. Tetapi ya pada hakikatnya suatu saat nanti ada simbiosisnya begitu. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban telah berjanji bahwa parlemennya akan menyetujui 2 penawaran bulan depan. Namun Erdogan telah berusaha keras menuju pemilihan yang ketat di mana dia coba untuk memberi energi pada basis pemilihan nasionalis. Bahkan ya jelas bahwa mereka yang menyebabkan aib seperti itu di depan kedutaan besar negara kita tidak dapat lagi mengharapkan kebaikan dari kita, termasuk permohonan mereka untuk menjadi anggota NATO. Ya, kalau kalau Turki sudah mengatakan jangan bergabung dengan NATO, maka Eropa ini mungkin akan sedikit yang masuk di situ begitu. Apalagi Swedia akan diancang-ancang masuk ke NATO begitu kan. Ini cukup aneh sekali. Kenapa pembakaran Al-Qur'an itu dilakukan di depan itu begitu kan? Itu kan sangat tidak etis bagi kita sebagai orang Muslim. Kalau di Indonesia ini masuk penistaan agama begitu kan. Ini. Adapun Swedia bereaksi dengan sangat hati-hati terhadap pernyataan Erdogan. Sementara itu, para pemimpin Swedia mengutuk tindakan politisi sayap kanan Rasmus Paludan tetapi membela definisi luas kebebasan berbicara di negara mereka. Perlu diketahui Erdogan telah menetapkan serangkaian kondisi sulit yang mencakup permintaan Swedia untuk mendekstradisi puluhan tersangka Kurdi yang dituduh Ankara sebagai terorisme atau keterlibatan dalam kudeta gagal pada 2016. Swedia dengan Turki pun sejatinya telah membuat kemajuan dengan banyak kunjungan dan pergi keluar menteri tinggi ke Ankara. Stockholm juga melakukan amandemen konstitusi yang memungkinkan pengesahan undang-undang anti teror yang lebih keras yang diminta oleh Ankara di sana. Bahkan tidak heran ketika Rasmus Paludan kembali bakar Al-Qur'an. Kini di depan kedubes Turki di Swedia. Ini kejaman keras begitu kan. Kalau nanti dia tidak bergabung ke NATO ya, siap-siaplah akan dihabisi oleh Rusia begitu. Karena pada hakikatnya ya Turki dengan Rusia itu teman yang gimana ya, teman-teman luar biasa begitu kan. Akan mudah sekali Rusia untuk menghabisi dia begitu. Pemimpin partai sayap kanan Denmark dari kelompok Stankurs Rasmus Paludan kembali membakar Al-Qur'an. Kali ini Paludan membakar Al-Qur'an saat aksi demo di depan kedubes Turki di Swedia. Bahkan Paludan membakar Al-Qur'an setelah dirinya mendapat izin dari kepolisian Swedia. Paludan belum memberikan tanggapan terkait motif dirinya kembali membakar Al-Qur'an. Namun dirinya izin yang diperoleh dari kepolisian, ia memprotes tindakan Presiden Turki Tayyip Erdogan yang dinilai mempengaruhi kebebasan berekspresi di Swedia. Dalam aksi protes itu Paludan membakar Al-Qur'an. Ya, karena memang tidak terbendung mereka, pemikiran-pemikiran mereka tidak sampai ke situ begitu. Dalam artian ketidakmampuan untuk mengelola dan berbicara selalu ditentang oleh negara-negara Islam dan orang-orang Islam di situ begitu. Pada akhirnya apa? Walaupun Rasmus Paludan ini mendapatkan izin di sana, ya bukan seperti itu caranya begitu kan. Ini kan seolah-olah mencederai dan menghina si Erdogan begitu. Bahkan ya Kementerian Luar Negeri Turki merespon cepat dan mengutuk tindakan Paludan. Mereka memanggil duta besar Swedia untuk diminta penjelasan. Kami mengutuk keras mungkin serangan keji terhadap kitab suci kami, mengizinkan tindakan anti-Islam yang menargetkan umat Islam dan menghina-hina suci kami dengan kedok kebebasan berekspresi sama sekali tidak dapat diterima, kata Kementerian Luar Negeri Turki.
Bahkan sementara itu ya, Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billström mengatakan tindakan provokasi Islamophobia sangat mengerikan. Ia tidak bisa membenarkan tindakan yang dilakukan Paludan. Bahkan Swedia memiliki kebebasan berekspresi yang luas, tetapi itu tidak berarti bahwa pemerintah Swedia atau saya sendiri mendukung pendapat yang diungkapkan. Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam OKI juga mengecam aksi pembakaran Al-Quran yang dilakukan Paludan ini. Itu di depan kedubes Turki begitu kan. Dalam artian apa? Padahal Turki sendiri tidak ikut campur dengan adanya negara Swedia itu sendiri begitu kan. Walaupun dia akan gabung ke NATO, ya akan terpojok sendirinya begitu kan. Bahkan banyak sekali organisasi-organisasi yang mengecam begitu. Tapi Indonesia sendiri ya, orang-orang yang kritis sekali, belum ada pernyataan untuk mengecam pembakaran Al-Quran ini begitu kan. Ada apa ya? Itu perlu dipertanyakan. Ketika agama kita, Al-Quran kita, kitab suci kita sebagai pedoman Islam ya, ketika dibakar seperti itu, dihina seperti itu, dinista seperti itu, ya hati saya tersentuh begitu. Tersentuh bagaimana caranya bahwa orang-orang seperti ini tidak layak untuk berada di dunia yang seperti ini begitu kan. Ya, semoga Allah memberikan hidayah atau pertolongan kepada mereka begitu kan. Mungkin ya apa yang selama ini dilakukan mereka ya mungkin terlalu emosi begitu kan. Paludan pada tahun 2022 pernah membakar Al-Quran. Kejadian itu terjadi pada Kamis. Penista itu dilakukan di wilayah berpenduduk mayoritas Muslim di Linköping. Kejadian itu memicu 2.000 demonstran melempar batu kepada polisi yang mendampingi Paludan pada saat pembakaran. Massa lalu membakar kendaraan aparat. Ini bukan kontroversi pertama yang dimulai ya. Rasmus Paludan ini, politisi sayap kanan garis keras, itu sudah berulang kali melakukan aksi tak senonoh yang akan membawa ke dalam penjara. Selain itu ya, pada tahun 2020 Paludan mengunggah sebuah video di mana ia menunjukkan seorang pria membakar kitab suci Muslim di Rijswijk ya. Beberapa hari sebelumnya insiden serupa terjadi selama kota ini. Bahkan ia tidak hanya 1 dan 2 kali, dia sering melakukan itu akibat protes-protesnya begitu kan. Ya, protesnya tidak jauh dari pemikiran-pemikiran mereka yang selalu kalah dengan narasi-narasi orang Islam di situ. Artinya ketidakmampuan mengelola pemikiran di sana begitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, jalan satu-satunya untuk menjadi provokator adalah membakar Al-Quran di situ. Sebelum membakar Al-Quran, DNB ya, Paludan telah meminta izin kepolisian setempat untuk melakukan aksinya. Permintaan itu ditolak tapi dihiraukan Paludan. Bahkan ya, karena aksi pembakaran di Malmö tersebut, Paludan dilarang masuk ke Swedia selama 2 tahun. Namun ia akhirnya minta permintaan untuk menjadi warga negara Swedia dan diterima. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada negara-negara kita, di mana hati kita untuk menggerakkan kitab suci dibakar dan sebagainya. Harus ada kecaman-kecaman begitu kan. Ya, memang ini yang dikecam memang Presiden Turki ya, si Erdogan ini begitu. Saya mengapresiasi sekali kepada Pak Erdogan yang telah berani mengatakan bahwa Swedia dan Rasmus Paludan ini tidak etis sekali, dan bahkan ini menista agama begitu kan. Agama kita, bahwa Al-Quran organ kita sebagai pedoman kitab suci kita diinjak-injak seperti ini bahkan dibakar. Semoga Allah memberikan hidayah dan memberikan setimpal dengan mereka yang melakukan penghinaan terhadap Al-Quran kita. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.